Kali ini saya akan menceritakan alur film dari The Empty Man. Film ini bergenre thriller. Film ini dirilis pada tahun 2020. Di awal film, diawali dengan 4 orang, 2 pria dan 2 wanita yang bernama Paul, Greg, Ruthie, dan Fiona yang sedang mendaki sebuah gunung yang bernama Lembah Ura di sebuah daerah Butan pada tahun 1995. Mereka terus berjalan dan melihat orang-orang yang sedang dibawa dengan truk. Lalu mereka menyapa orang-orang itu. Setelah itu, mereka pun melanjut perjalanan mereka. Mereka sangat bersemangat dan bercampur rasa was-was saat menyeberangi jembatan tersebut. Di hari pertama, mereka ingin turun. Looks like a nor'wester coming in. Think we should head down? Yeah. I wouldn't want to get caught. Namun, salah satu dari mereka yang bernama Paul mendengar sesuatu. Paul mendekati arah dari suara aneh tersebut. Tiba-tiba, Paul terperosok ke sebuah lubang, sehingga teman-temannya pun langsung berlari ke arah lubang tersebut. Dan mengkhawatirkan Paul, tanpa pikir panjang, Greg pun langsung turun ke lubang yang dimana Paul terjatuh, dan Greg pun menemukan Paul. Greg mencoba menyadarkan Paul, akan tetapi di saat Greg ingin menyentuh Paul, Paul berkata, What? Dengan sedikit ragu, Greg pun tetap menyentuh Paul. Tiba-tiba, Paul menangis. Singkat cerita, Greg pun membawa Paul. Ruthie pun menemukan sebuah gubuk. Mereka pun memutuskan bermalam di sana. Greg pun memeriksa Paul. Namun, Greg tidak menemukan luka sedikit pun pada Paul. Ruthie melihat sebuah benda yang ada pada tangan Paul. Malam pun tiba. Ruthie mengambil benda itu dan meniupnya. Tak lama kemudian, Ruthie mendengar ada seseorang berjalan pada gubuk itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ruthie berjalan keluar gubuk dan melihat seseorang. Dia pun langsung berteriak minta tolong. We need help! Tetapi, sosok misterius itu mendekat dan mengejar Ruthie. Di waktu yang bersamaan, Greg dan Fiona datang. Malam pun tiba. Di saat Ruthie tidur, Paul terbangun dan membisiki Ruthie. Kemudian, pagi pun tiba. Pada saat Ruthie terbangun, Paul sudah pergi. Mereka pun berjalan mengikuti jejak Paul. Sesampai di jembatan, mereka melihat Paul duduk dan sedang meniup benda itu. Mereka pun berdebat di depan Paul. Tetapi, Ruthie sedikit aneh. Dengan tatapan kosong, Ruthie menusuk belakang Greg dan menyayat leher Fiona. Setelah itu, Ruthie pun bunuh diri. Pada akhirnya, mereka bertiga mudar. Scene pun berganti ke tahun 2018. Kenalin, ini James Lesombra dan ini Amanda. Mereka pun membicarakan suatu hal yang tidak dimengerti James. Lalu, Amanda pergi meninggalkan James. Kemudian, pagi pun tiba. Di hari pertama, James menemui ibunya Amanda yang bernama Nora Quill. Nora Quill pun bilang kepada James bahwa Amanda hilang dan melaporkan juga ke Pak Polisi. Lalu, James pun membuka buku Amanda dan James menemukan sebuah kertas yang bertulis Pontifex Institute. Dan di balik kertas tersebut bertuliskan Pulpa. Scene berganti ke sekolah. James menemui teman Amanda yang bernama Dapara Walsh. James pun menyuruh Dapara masuk mobil. James merekam percakapannya tersebut. Ketika Dapara menceritakan kejadian sosok misterius, Dapara pun menceritakan kejadian 2 hari yang lalu. Amanda melihat sebuah botol dan bercerita, lalu berkata, Calling the empty man? Who's the empty man? Mereka pun mengiyakan dan bergantian meniup botol itu. Setelah bercerita, Dapara pun melihat teman-teman yang sedang duduk. Dapara pergi dengan rasa takut. James langsung pergi ke rumah teman-temannya Amanda. Namun, teman-teman Amanda juga menghilang. James pun mendatangi sebuah jembatan. Terakhir, Amanda dan teman-temannya bersama. James melihat sebuah botol, lalu meniupnya. Tanpa sengaja, James melihat sebuah lubang, lalu memasukinya. Betapa terkejutnya James melihat teman-temannya Amanda mati bunuh diri di bawah. Tiba malam hari, polisi dan ambulan pun datang.
ke jembatan itu. Scene berganti ke Dapara yang sedang spa. Tiba-tiba, Dapara melihat sosok misterius itu lagi dan membunuh Dapara. Pada dasarnya, itu adalah seperti halusinasi Dapara. Dapara lah yang menusuk-nusuk mukanya sendiri dengan gunting. Kita ke James. James sedang berada di kantor polisi. Diberitahu polisi bahwa Dapara Walsh telah meninggal di spa. James pun pulang ke rumah. James mulai mencari tahu apa itu Pontifex Institute dan mendapatkan petunjuk. Singkat cerita, James tidur dan bermimpi masa lalunya. Dan ada orang misterius yang mendatangi rumah James, memberikan kertas lewat bawah pintu kamar James, yang ternyata itu adalah sebuah kertas undangan ke seminar. James pun mendatangi seminar itu. James pun berbincang-bincang dengan pembawa acara tersebut tentang Empty Man. Kemudian, James berjalan menelusuri gedung tersebut, berharap mendapatkan info tentang Amanda yang hilang. Singkat cerita, James bertemu dengan seseorang juga yang mengikuti seminar itu. Lalu, mengatakan Amanda juga pernah ke seminar itu. Lalu, pria itu mengatakan, sangatlah berbahaya. Kemudian, James pun langsung ke tempat camp Pontifex untuk mencari Amanda. Terlihat tempat itu sangat menyeramkan. James memasuki sebuah rumah tua dan menemukan sebuah dokumen, lalu ia mengambil dokumen itu. Malam pun tiba. James berjalan dan melihat ada sebuah cahaya. James mencoba mendekati cahaya itu. James melihat ada segerombolan orang yang sedang mengelilingi api. James melihat api itu naik ke langit. Ritual itu selesai. James pun memantau mereka. Namun sialnya, James ketahuan dan berkata, Yeah, no. Lalu, James pun melarikan diri dari gerombolan orang-orang itu. Untung saja James selamat. James langsung ke kantor polisi untuk menyerahkan dokumen yang dia ambil tadi. James pergi ke toko senjata untuk mengambil pistol dan menemui Nora Quayle. Dengan panik, James mengajak Nora Quayle untuk pergi dari rumahnya. Scene berganti. Di saat James ingin menyalakan rokok, dengan terlihat ada seseorang yang seperti bersujud menghadap ke arah James, namun tiba-tiba menghilang. Kemudian, James membuka pintu, tetapi hanyalah sebuah boneka. Pagi pun tiba. James datang ke seminar itu dan memantau seseorang. Kemudian, James mengikuti orang itu. Ternyata, orang yang sedang diikuti James menuju ke rumah sakit. James pun tetap mengikuti orang itu masuk ke dalam rumah sakit. James memperhatikan orang yang sedang dikunjungi itu dari luar. James pun menangkap pria itu dan menanyakan seseorang pria yang di rumah sakit itu. Dan James pun tidak mengerti apa yang diomongin sama pria itu. Tiba-tiba, James merasa pusing. Kemudian, James meninggalkan pria itu dengan posisi tangan masih dibergol. Malam hari tiba. James kembali ke gedung Pontifex itu. James berjalan menuju tempat penyimpanan dokumen untuk mencari tahu siapakah pria yang ada di rumah sakit tadi. James terkejut ketika melihat dokumen merah yang bertulis namanya. James melihat data-data pribadinya. Kemudian, James pergi ke mobil menuju rumah sakit. James pun bertanya kepada petugas di rumah sakit itu tentang pria misterius yang ada di ruangan itu. Pada awalnya, petugas rumah sakit tidak mengizinkannya. Anehnya, tiba-tiba diizinkan begitu saja. Setelah masuk ke ruangan, James bertemu dengan Amanda. Di saat berbicara, James tiba-tiba terlihat menjerit. Scene berganti, di mana James menemukan tengkorak. Tapi, tengkorak itu bangkit dan mengejar James. James mencoba menembaknya, namun pistol James tidak bisa ditembakkan. Lalu, James dirasuki. Singkat cerita, James pergi menuju rumahnya, tapi terlihat sangat lama tidak ditinggali. Kemudian, James menemukan sosok pria itu dan menembak tepat di kepalanya. Film pun selesai. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Sebrek ya, sebrek.